Selamat pagi, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama dalam ibadah Jumat Agung mengambil tema Raja yang ditolak. Penolakan sebuah hal yang pasti pernah dialami semua orang. Penolakan yang pasti kita alami itu perlu disikapi dengan benar. Penolakan semestinya tidak membawa kita mengingkari kebenaran. Kebenaran yang dipegang juga dihadirkan dalam kasih yang mencerminkan kebenaran itu sendiri. Itulah yang kita temukan pada Tuhan kita, Yesus Kristus yang tersalib. Salibnya mengajarkan sikap menghadapi penolakan dalam kebenaran dan kasih. Mari bersama kita hayati ibadah Jumat Agung ini dalam keagungan, kebenaran, dan kasih Yesus Kristus. Ibadah Jumat Agung ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Handyan Tanwikara dari GKI Ngupasan Yogyakarta. Kita akan memulai ibadah, jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan mainkan lagu pujian pembuka dari Kidung Jemaat 161, bait 1 hingga 3, segala kemuliaan. Mari Bapak Ibu kita bersama memulai ibadah ini dengan pengakuan kita bersama yang mengatakan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Firman Tuhan di dalam ibadah Jumat Agung hari ini akan mengambil tema Raja yang ditolak. Kita diajak untuk menghayati Jumat Agung ini di dalam kehidupan iman kita. Penolakan sebuah hal yang pasti pernah dialami semua orang. Penolakan yang pasti kita alami itu perlu disikapi dengan benar. Penolakan semestinya tidak membawa kita mengingkari kebenaran. Kebenaran yang dipegang juga dihadirkan dalam kasih yang mencerminkan kebenaran itu sendiri. Itulah yang kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita, Tuhan yang tersalib.
Salibnya mengajarkan sikap menghadapi penolakan dalam kebenaran dan kasih. Mari bersama kita hayati ibadah Jumat Agung ini dalam keagungan, kebenaran, kasih Kristus. Kita bersama masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa di dalam surga, kami menyadari kami sering kali berlaku tidak di dalam kasih dan kebenaran. Terlebih ketika kami ditolak, ketika kami mengalami penolakan, seringkali kami meneruskan kehidupan kami dengan hal yang jauh dari kasih Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Kami memohon pengampunan di dalam kasih Kristus, kasih yang telah dinyatakan kepada kami di dalam menghadapi penolakan. Tuhan, berfirmanlah di dalam Jumat Agung ini, supaya kami hidup di dalam kasih-Mu, menyikapi segala hal, penolakan, pergumulan di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita mendengar berita anugerah yang diambil dari surat 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Mari kita bersama berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus untuk menerima firman Tuhan. Bapa di dalam surga, karena kasih-Mu kepada kami, maka kami boleh memiliki kehidupan sampai saat ini. Di dalam kasih-Mu yang sama, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami menghayati firman dalam ibadah Jumat Agung ini, menjadi firman untuk kehidupan kami yang semakin serupa dengan Kristus. Di dalam pertolongan Roh Kudus, kami memohon terang di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13 hingga pasal yang ke-53 ayat yang ke-12. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menanggapi bacaan pertama, marilah kita membaca Mazmur 22. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk memimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di antara puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluputkan. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celak bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dari segala tulang terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab
Anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaian di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan masyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa-bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Bacaan kedua diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-16 hingga ke yang 25. Persembahan yang sempurna. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-40. Dilanjutkan dengan Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 8
dan ayat 18 sampai 22 dan ayat 28 sampai 30. Kita mulai dengan Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai 40. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Kita lanjutkan dengan Yohanes 19 ayat 1 sampai 8. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Kita lanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. "Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat itu di mana Yesus disalibkan
letaknya dekat kota, dan kata-kata itu ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.' Jawab Pilatus, 'Apa yang kutulis tetaplah tertulis.'" Kita lanjutkan dengan pembacaan ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk menghayati sebuah tema yang menarik. Sebuah tema yang mengatakan raja yang ditolak. Sebuah hal yang pasti pernah kita alami. Penolakan. Kita semua pasti pernah ditolak. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah ditolak. Semua orang mengalami penolakan dalam kehidupannya. Tetapi yang menarik dari tema kita adalah dikatakan raja yang ditolak. Bacaan-bacaan kita mengajak kita untuk melihat dan menemukan bagian yang sangat menarik. Raja yang ditolak ini punya sikap yang sangat jelas. Raja yang ditolak ini punya perilaku dan tindakan yang sangat jelas. Bagaimana penolakan itu tidak menjadikan dirinya gentar. Penolakan itu tidak lalu menjadikan dirinya membalas. Sebuah hal yang penting. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema kita sebuah hal yang penting ketika kita melihat Tuhan Yesus Kristus, Raja yang ditolak. Bukan sekedar ditolak, tetapi dia sebagai Raja, dia ditolak. Ketika saya baru lulus kuliah, masa memasuki praktek jemaat, terjadi sebuah pengalaman yang lucu tetapi sekaligus memalukan. Kalau diingat itu cukup memalukan. Ketika itu saya tidak tahu. Saya tidak membaca apa yang tertulis dengan baik. Di sebuah supermarket dijual sebuah handuk. Tetapi saya tidak memperhatikan bahwa handuk yang ada di sana itu bukan handuk untuk mandi, tetapi handuk untuk keset kaki. Lalu saya berpikir itu handuk untuk mandi dan saya melihat harganya cukup murah. Lalu saya mengambil handuk itu yang saya pikir adalah handuk mandi, ternyata handuk keset kaki. Karena tidak teliti waktu berbelanja, ketika saya membeli handuk itu dan saya memakainya, setiap kali mandi saya memakai handuk itu, handuk keset itu. Sampai satu saat,
kemudian teman saya datang ke rumah dan melihat handuk yang saya pakai mandi itu. Lalu teman saya nyeletuk begini, bukannya itu handuk keset, kok kamu pakai mandi? Lalu saya berkata, dengan saya merasa tahu bahwa bukan, itu handuk untuk mandi. Itu bukan handuk untuk keset, itu handuk untuk mandi. Tetapi teman saya mengingatkan, itu handuk untuk keset, bukan handuk untuk mandi. Pengalaman itu sebuah pengalaman yang lucu sekaligus membuat saya malu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari peristiwa ini kita bisa melihat di dalam kehidupan kita, ketika keset jadi handuk, itu sulit diterima. Ketika keset jadi handuk, itu sulit diterima. Tetapi ketika handuk jadi keset, itu juga bukanlah hal yang mudah. Kita akan melihat sebaliknya, ketika keset jadi handuk, kita akan merasa itu aneh. Tetapi ketika kita melihat handuk menjadi keset, itu juga sesuatu yang aneh. Tetapi keduanya menjadi gambaran yang Yesus alami. Bagaimana Yesus dilihat dan dianggap oleh orang-orang Yahudi dan Pilatus sebagai keset yang tidak terlalu penting. Yesus dilihat oleh orang Yahudi dan Pilatus seperti keset dan tidak diperlakukan dengan manusiawi. Tetapi dari sisi Allah, kita bisa melihat bagaimana Yesus yang mulia itu menjadikan dirinya keset dalam tanda petik, dalam kehinaan. Dalam perspektif Allah, Yesus menghadirkan dirinya sampai menjadi keset. Tetapi di dalam sudut pandang orang Yahudi dan Pilatus, Yesus adalah keset yang tidak dianggap dan ingin seolah-olah berkeinginan menjadi sesuatu yang berharga. Kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi penolakan yang sedemikian hebat. Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk melihat perikop yang kita baca di dalam Injil Yohanes. Penolakan yang terjadi dengan luar biasa hebatnya. Persoalan itu menjadi persoalan yang disikapi oleh Tuhan Yesus. Bagian yang menarik dalam bagian ini adalah semua terus dijalani oleh Yesus bukan berdasarkan penolakan. Semua yang ditempuh, semua yang disikapi oleh Yesus, semuanya tidak didasarkan pada penolakan itu. Yesus terus bersikap bukan pada penolakan, tetapi bersikap tulus dalam ketaatannya kepada Allah. Itulah yang kita jumpai di dalam teks Injil Yohanes. Yesus mencoba menjawab bukan untuk membela dirinya, tetapi Yesus menjawab untuk menunjukkan kebenaran, kasih, untuk mengetuk hati nurani setiap orang yang berlaku tidak adil dalam penolakan kepada Yesus. Inilah hal yang utama. Bagaimana kita perlu menyikapi kehidupan ini dan belajar dari Yesus. Berjalan dalam kehidupan ini bukan untuk menyikapi penolakan, untuk menyelesaikan penolakan itu, tetapi terus melakukannya, kehidupan seturut dengan kasih dan kebenaran Allah. Menyuarakan kehidupan untuk mengetuk hati nurani setiap orang dengan kehidupan yang terus berlaku di dalam kebenaran dan kasih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus yang begitu mulia rela menjadi keset. Dia terus menempatkan dirinya untuk
berada di dalam kerendahan hati. Kekaguman kita kepada Yesus Tuhan kita justru pada kemuliaannya yang merendahkan dirinya dengan semua penolakan. Itulah yang mengagumkan. Itulah yang mengagumkan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Pada kemuliaannya. Kemuliaannya itu terjadi bukan ketika dia menunjukkan kuasanya untuk mengalahkan. Tetapi kekaguman kita pada Kristus adalah ketika Kristus menghadapi semua itu dalam kerendahan hatinya. Dan kekaguman yang kedua adalah Yesus tidak membicarakan penolakan itu sama sekali, tetapi menjalani semua dalam rancangan keselamatan Allah. Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam teks yang kita baca yang sangat panjang, dalam penolakan, dalam ketidakadilan, di dalam pelecehan-pelecehan yang dilakukan pada seorang anak manusia, Yesus tetap berfokus pada salibnya. Yesus tetap menjalani salibnya sampai selesai. Dan apa yang kemudian dikatakan pada akhirnya? Yesus berkata, sudah selesai. Sebuah ungkapan yang dibangun dalam kesadaran yang penuh. Sebuah ungkapan yang muncul dalam kesadaran yang jelas akan tujuannya. Maka Yesus tidak sedang menyikapi penolakan. Tetapi Yesus di dalam menghadapi penolakan lebih berfokus kepada kehidupan untuk menjalani kehendak Allah. Yesus lebih berfokus untuk taat kepada Allah, untuk menyelesaikan karya keselamatannya. Sehingga dikatakan di dalam catatan kita sebelum Yesus mati, di dalam Injil Yohanes 19 ayat 28 dikatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Bagian ini menegaskan kepada Bapak, Ibu, dan saya di dalam Jumat Agung ini bahwa yang Yesus sikapi bukan penolakannya, tetapi yang Yesus kerjakan adalah kasihnya sebagai sikapnya untuk mengerjakan karya keselamatan Allah di dalam dirinya. Ini sebuah hal yang penting untuk kita hayati. Kalau kita belajar dalam kebenaran firman hari ini, marilah kita menjadi orang-orang yang mengagumkan. Di dalam minggu Prapaskah kita terus belajar tentang pelayanan Kristus, tentang kerendahan hati Kristus. Dan biarlah itu semua nyata sejak dari Prapaskah dan kita memasuki pada Jumat Agung hari ini. Kita terus menghayati kerendahan hati itu untuk menghadirkan kasih sekalipun dalam penolakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau sang raja ditolak, maka kita juga perlu belajar dari sang raja yang ditolak. Sang raja yang ditolak tidak membela dirinya, tetapi sang raja yang ditolak terus melakukan kasih yang berlimpah-limpah. Raja yang ditolak itu menyediakan meja perjamuan untuk memecahkan roti dan memberikan anggur bagi setiap orang yang menolaknya. Itulah perjalanan iman kita. Perjalanan kita mengikut Kristus bukanlah perjalanan untuk melawan penolakan, tetapi perjalanan kita menyikapi penolakan itu dengan kasih yang terus terjadi.
Tuhan memberkati kita di dalam penghayatan Jumat Agung ini. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur akan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan mengajar kami untuk menyikapi penolakan di dalam tindakan-tindakan cinta kasih. Penolakan bukanlah hal yang harus kami lawan. Penolakan sesuatu yang harus kami sikapi justru dengan kasih yang berlimpah-limpah. Kami tahu Tuhan, dalam kehidupan ini ada banyak penolakan. Tetapi Tuhan mengajar kami harus bersikap dengan berjalan seturut dengan kehendak Allah. Kami harus terus berjalan di dalam kasih Allah, seperti Yesus, Tuhan kami. Tuhan, tolonglah kehidupan kami di dalam menyikapi segala penolakan, segala pergumulan. Kami terus berjalan di dalam kasih Allah yang akan membentuk kehidupan kami, bahkan menjadi kesaksian yang kuat untuk mengetuk hati nurani setiap orang di dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan Yesus boleh menjalani penolakan itu dengan melimpahi mereka dengan kasih Tuhan, kami percaya kasih itu akan berbicara dan jauh lebih besar kuasanya untuk mengubah hati setiap orang. Kalau Tuhan sudah mengubah hati kami yang keras, hati kami yang juga seringkali menolak, Tuhan mampu mengubah hati kami dengan kasih-Mu. Kami percaya, kami juga akan dimampukan membawa kasih kami menghadapi segala penolakan. Tuhan, kami terus berdoa untuk kehidupan kami, persekutuan kami sebagai gereja Tuhan. Tuhan, memampukan kami untuk terus menjadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah kehidupan kami. Kami terus berjuang untuk menghadirkan kasih Allah, menghadirkan kebenaran yang dilimpahi dan dilingkupi dengan kasih-Mu. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami di dalam mewujudkan keadilan, di dalam mewujudkan damai sejahtera tengah bangsa ini. Tuhan memberkati setiap pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati dengan segala hal yang baik dan hikmat yang dari Tuhan menuntun bangsa kami mengatasi segala situasi yang terjadi. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. "12 bulan purnama sudah melipat. Tetes air mata masih membasahi kelopak mata. Berjalan terhuyung tanpa arah. Oh Yesus, peluklah kami. Menatap kosong dalam gelap, tak mampu bahkan mengintip 5 menit ke depan. Masih
Bukankah ada masa depan? Oh Yesus, peliharalah kami. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Pada ibadah Jumat Agung hari ini, sudah selayaknya kita semua bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, marilah kita nyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita dituntun dari surat 2 Korintus 9 ayat 12 yang demikian bunyinya. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tercantum pada layar, atau dapat dikumpulkan untuk nanti dapat diserahkan kepada bendahara gereja. Pada saat menyampaikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 185. Kita nyanyikan 3 kali, kasih Tuhanku sungguh besar, dan seterusnya. Jemaat, marilah kita berdiri. Kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ajarlah kami mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan namamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Amin.
sakramen ini datang dan pergi, namun menunjuk pesta surgawi, memberi rejapan nikmat abadi dan kasih sukacita samawi. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada dalam situasi pandemi, walaupun sudah ada tanda-tanda akan mengarah ke situasi endemi, di mana pandemi COVID-19 telah berdampak besar terhadap kehidupan dan peribadahan kita. Di satu sisi, kita berjalan dalam iman dan terus berdoa agar masa krisis segera berlalu, dan ritme peribadahan dapat kembali berjalan seperti semula. Namun di sisi lain, situasi ini mengharuskan kita beradaptasi, sehingga gereja tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan, secara khusus lewat perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus. Sejatinya, perjamuan kudus dirayakan ketika umat dapat bersama-sama hadir di dalam kebaktian. Unsur persekutuan sangatlah penting dalam perjamuan, karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Situasi pandemi saat ini belum memungkinkan seluruh anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian di gedung gereja. Oleh karena itu, perjamuan yang kita adakan hari ini, yaitu secara daring, umat yang berada di rumah dapat berpartisipasi dalam perjamuan kudus dengan menyiapkan roti dan air anggur yang tersedia di rumah masing-masing. Marilah kita mulai perjamuan ini dengan pengarahan hati kita. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah pencipta, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkaulah yang memberi kami nafas kehidupan. Engkau menyertai kami di sepanjang jalan, pada saat kami tersesat, terjatuh dan gagal. Tak henti-hentinya Engkau merengkuh kami kembali. Engkau menyediakan pemulihan, pengampunan, dan pembaruan kehidupan. Ketika air bah datang, Engkau menyediakan bahtera. Ketika kegelapan datang, Engkau menyediakan tiang api. Ketika wabah penyakit datang, Engkau menyediakan keselamatan. Ketika kesesakan datang, Engkau menyediakan kelegaan. Hari demi hari kasih setiamu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Maka bersama umatmu di seluruh muka bumi, kemuliaanmu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur kepada Bapa yang Maha Kudus, senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita
sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita yang hadir di sini, maupun yang berpartisipasi dari tempat kita masing-masing berada saat ini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama para murid, kematiannya, kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan. Di mana Ia berdoa bagi dunia, kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Mari kita naikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Bagi umat yang mengikuti dari rumah, silakan menerima roti di dalam rumah saudara masing-masing. Umat yang dikasihi Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat 1-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergilah di dalam ketaatan untuk memikul salib. Hadapilah pencobaan dan beban berat bersama Kristus yang tetap dekat. Sebab tiada tangis dan hati sedih yang oleh Kristus tak dimengerti. Pikulah salib, lambang kemuliaan orang percaya. Sehingga semakin hari semakin nyata dan tercermin anugerah Kristus dalam hidup kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah
menguatkanmu, memikul salibmu dan memuliakannya. Kiranya Allah menopangmu saat kau memilih jalan kebenaran, meskipun asing bagi dunia. Kiranya Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Dunia ini porak-poranda, dosa melanda umat manusia. Banyak sesat